Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Rasinda dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami menjumpai Anda semua di dalam acara Renungan Agama Kristen. Dan masih bersama saya, Fendi, yang mewakili dari Majelis Gereja Kristen Jawa Kismorjo yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah para pendengar yang setia, sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berjumpa melalui siaran radio ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah para sobat pendengar yang setia, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang 18 sampai dengan 25. Saya ulangi lagi, dari Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Di dalam Alkitab LAI ini diberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Akan saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di dalam judul perikop tadi di dalam judul perikop tadi, kalau kita membaca itu dengan judul Kelahiran Yesus Kristus. Sobat pendengar, kalau kita sebagai umat Kristiani, tentunya bulan Desember ini adalah bulan yang sangat istimewa, di mana kita memperingati Natal. Untuk itu, kita akan belajar apa arti Natal sesungguhnya buat kita. Kalau kita cermati di dalam kehidupan Barat, orang-orang di Eropa maupun di Amerika, mereka seringkali mempunyai tradisi-tradisi di dalam merayakan Natal ini sendiri. Mulai dari hiasan-hiasan Natal, seperti halnya yang kita lakukan di sini juga. Kemudian juga ada tokoh tambahan di situ. Kalau kita cermati, ataupun kita mungkin pada waktu Natal itu menonton film di televisi, maka Natal itu identik dengan adanya tokoh Santa Claus atau Sinterklas, yaitu orang yang memakai baju merah, kemudian
membawa hadiah dan suka memberikan hadiah kepada anak-anak. Dan dia menunggangi kereta, dan kereta itu ditarik oleh rusa seperti itu. Nah, tetapi apa sebenarnya arti Natal buat kita? Apakah hanya menginginkan hadiah, kemudian juga apakah kita menantikan Sinterklas itu atau Santa Claus itu? Tentu saja tidak. Di dalam perikop yang kita baca tadi, ini jelas menyatakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Lalu apa momen pentingnya? Lalu apa momen pentingnya Natal ini buat kita, dan siapa itu Yesus Kristus? Sobat pendengar, kalau tadi kita baca di dalam perikop tadi, di situ ditegaskan bahwa Yesus itu lahir dari seorang yang bernama Maria. Jadi kalau di dalam ayat 18 tadi dikatakan bahwa Maria pada waktu itu masih bertunangan dengan Yusuf dan ia mengandung. Secara hukum, baik itu hukum adat maupun hukum agama, tentu saja ketika orang masih bertunangan, itu tidak boleh ada hubungan suami istri. Dan tentu saja kalau nanti ada kejadian mengandung, pastilah itu menjadi salah satu hal yang sangat menodai seperti itu. Dan ketika hal itu terjadi pada Maria, yang dilakukan Yusuf adalah dia mau menceraikan istrinya diam-diam seperti itu. Karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tetapi sebenarnya saudara pendengar, lebih daripada itu, bahwa kita tahu orang Israel atau orang Yahudi, baik sekarang maupun pada waktu yang dulu, itu masih memegang hukum Taurat, di mana kalau ada orang yang ketahuan berzina, itu pasti akan dihukum mati dan dengan cara dirajam batu. Tentu saja Yusuf melakukan ini dengan pertimbangan supaya Maria itu pun tidak mengalami hal yang demikian. Adalah hal yang wajar jika di dalam ayat tadi dikatakan bahwa dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tetapi, tetapi ketika dia sedang mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan muncul di dalam mimpinya dan dikatakan bahwa Yusuf anak Daud. Dari sini kita tahu bahwa Yusuf itu memiliki satu garis terah, yaitu Daud. Makanya dia disebut anak Daud seperti itu. Kemudian sang malaikat itu pun mengatakan anak yang dikandung di dalam Maria itu adalah dari Roh Kudus seperti itu. Jadi ada malaikat yang mengonfirmasi tentang siapa jabang bayi yang ada di dalam rahim Maria. Dan itu bukanlah dari hasil perselingkuhan Maria dengan orang lain atau Maria berbuat serong, tetapi memang karena kehendak Roh Kudus, di mana kita tahu Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya. Kemudian berikutnya sang malaikat pun berpesan kepada Yusuf, ketika anak itu lahir, ya, dan merupakan anak laki-laki, haruslah Yusuf itu menamakan dia Yesus. Dan Yesus di sini itu dia mempunyai sebuah visi atau misi dalam hidupnya, yaitu dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kandungan Maria ini itu adalah dari Roh Kudus. Dan si jabang bayi ini sudah dipersiapkan sejak awal untuk menyelamatkan umat manusia itu dari dosa-dosa mereka, seperti itu. Nah, hal ini diperkuat dengan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui oleh Nabi, yaitu bahwa dia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan sesudah itu Yusuf bangun dan berbuat seperti yang diperintahkan malaikat tadi, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi dengan konsekuensi bahwa Yusuf itu tidak bersetubuh dengan Maria sampai dengan anak itu lahir. Nah, sobat pendengar, kalau kita renungkan di dalam ayat-ayat tadi, kita tahu bahwa kelahiran Yesus ini diwarnai dengan satu masalah yang pelik, yaitu bahwa ada gejolak
tentang kehamilan Maria ini sendiri. Tetapi syukur bahwa malaikat Tuhan akhirnya datang dan mengonfirmasi Yusuf tentang apa yang terjadi, dan akhirnya Yusuf pun melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat tadi. Dan hal yang kita ketahui adalah bahwa si jabang bayi ini nantinya dia adalah seorang laki-laki dan harus dinamakan Yesus. Harus dinamakan Yesus karena dia nanti yang akan menyelamatkan manusia dari dosanya. Sobat pendengar, siapa itu Yesus? Yesus dalam bahasa aslinya itu bisa disebut Yesua atau Yehosua. Yesua atau Yehosua itu kalau kita baca di dalam kitab suci itu memiliki arti Yahweh yang menyelamatkan. Seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa nama Yahweh, atau kalau kita baca di dalam kitab suci bahasa Jawa, maka kata Tuhan di dalam Alkitab itu sering diterjemahkan sebagai Sang Yehuwa. Itu adalah nama dan pribadi Allah atau Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi Yahweh itu adalah nama Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Seperti itu. Makanya tidak heran bahwa Yesus ini yang adalah penyelamat manusia itu bukanlah manusia yang dipilih oleh Allah atau manusia biasa seperti kita orang berdosa yang kemudian dipilih oleh Allah, tetapi Sang Penyelamat ini dia adalah Allah sendiri yang datang kepada kita di dalam wujud manusia. Yesus itu bukanlah manusia yang dituhankan, tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dengan nama Yesus atau Yesua tadi, kita jadi tahu bahwa Allah pun masih tetap memakai Yahweh itu sebagai penanda jati dirinya itu siapa. Kemudian di dalam ayat berikutnya kita tahu bahwa anak itu akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Karena dia juga adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Seperti itu. Sobat pendengar, untuk lebih jelasnya kita akan membuka di ayat yang lain di dalam Perjanjian Lama. Kita akan membuka di dalam kitab Mazmur. Kita akan membuka dari kitab Mazmur pasal yang ke-18 dan ayat yang kedua. Mazmur 18 pasal 18 ayat yang kedua akan saya bacakan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sobat pendengar, kalau kita baca di ayat ini, kata Tuhan di dalam ayat ini ditandai dengan ditulis huruf kapital semua, yaitu dari T-U-H-A-N ditulis huruf besar semua. Dan kalau kita baca di dalam bahasa yang aslinya, kata Tuhan ini sebenarnya adalah Yahweh. Jadi sang pemazmur ini dia menyatakan bahwa Sang Yehuwa atau Yahweh itu, Tuhan itu adalah penyelamatnya. Dia adalah tanduk keselamatannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Matius tadi, saudara pendengar, di mana kata Yesus tadi ini mengandung makna bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, ini sinkron dengan apa yang tertulis di ayat ini, di mana menyatakan bahwa satu-satunya penyelamat dan keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang adalah Sang Yehuwa itu sendiri. Jadi makanya ketika Yesus itu datang ke dunia, Sang Yehuwa itu datang ke dunia memakai nama Yesus itu menandakan bahwa dialah sumber keselamatan itu. Jadi menariknya bahwa Natal ini kalau ditarik ke atas, maka sebenarnya bukan masalah kita bersenang-senang dapat hadiah, tetapi lebih daripada itu bahwa Tuhan Allah itu datang kepada kita di dalam rupa manusia. Dan ini adalah bisa dikatakan sebuah hadiah terbesar buat kita,
bahwa Allah itu mau datang kepada kita dan menjadi penyelamat kita. Sobat pendengar, kita akan buka lagi ayat pembanding di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Akan saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seperti halnya yang tadi tertulis di dalam Matius 1 ayat 23, bahwa anak itu atau Yesus nanti akan dinamakan Immanuel. Ini sejalan dengan yang dikatakan di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini, bahwa seorang anak laki-laki akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita karena Allah datang kepada kita di dalam rupa manusia. Memang ini sebenarnya di luar akal, atau mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah yang begitu maha kuasa, Allah yang begitu besar itu menjadi manusia? Tetapi saudara pendengar, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa memang Allah itu menjadi manusia dan bernama Yesus. Dan Allah itu adalah Sang Yehuwah tadi, Allah yang disembah oleh orang Israel. Sang Yahweh itulah yang turun ke dunia menjadi manusia. Dan kita akan bandingkan lagi dengan ayat yang lain, dan kita akan buka di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara pendengar, kalau kita baca, seorang putra diberikan untuk kita, tetapi namanya ini cukup unik, karena Nabi Yesaya menuliskan di situ, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Bagaimana mungkin seorang putra atau anak manusia itu disebut Allah yang perkasa? Bagaimana mungkin seorang putra itu disebut Bapa yang kekal? Karena kita tahu bahwa orang Yahudi itu menyebut Tuhan yang mereka sembah itu dengan sebutan Bapa juga. Jadi kata Bapa itu cukup familiar, atau kata Bapa itu sebenarnya bukan kata asing di tengah-tengah orang-orang Yahudi, karena sebenarnya ketika menunjuk kata Bapa itu menunjuk kepada Sang Yehuwah atau Sang Yahweh tadi, atau Tuhan yang disembah tadi. Bagaimana mungkin seorang manusia disebut Bapa yang kekal? Sekali lagi, bahwa ketika kita melihat bagian-bagian tadi, saudaraku, kita akan melihat lebih dalam bagaimana Allah itu datang kepada kita menjadi manusia. Dia datang dengan satu visi, yaitu menyelamatkan kita, manusia, dari dosa. Bukan dengan visi-visi yang lain, tetapi hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Apa yang telah Allah lakukan itu sebenarnya sudah dirancangkan jauh ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian itu, bagaimana Allah mengatakan bahwa kepada perempuan bahwa Allah akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu, di mana keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular itu, tetapi ular itu akan meremukkan tumitnya. Di awal manusia jatuh dalam dosa, Allah itu sudah merancangkan bagaimana caranya menyelamatkan manusia dari dosanya. Dan akhirnya hal itu digenapi dengan lahirnya seorang bayi yang kemudian dinamakan oleh orang tuanya dengan nama Yesus. Sobat mendengar, Natal itu kita peringati setiap tahunnya. Dan selama kita masih ada di dunia ini, kita sebagai umat Kristiani pasti akan merayakan Natal itu sendiri. Tetapi seberapa
penting Natal itu buat kita? Atau seberapa arti Natal itu bagi hidup kita? Adakah kita hanya memikirkan pestanya saja? Atau adakah kita hanya memikirkan tentang perayaannya saja? Atau kita hanya memikirkan tentang hadiah-hadiah apa yang kita terima? Baju kita mungkin baru, atau mungkin kita beli sesuatu yang baru untuk perayaan Natal itu sendiri. Tetapi kita kemudian lupa bahwa Natal itu adalah hadiah yang terbesar bagi kita manusia. Ketika Allah itu mau turun ke dunia menjadi sama seperti kita, dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saudaraku yang terkasih, proses kelahiran Yesus itu pun tidak serta-merta proses kelahiran yang mudah. Karena tadi kalau kita baca di dalam Matius tadi, bagaimana konflik sebelum Yesus itu lahir pun sudah dimulai. Tetapi akhirnya konflik itu bisa diredam oleh malaikat Tuhan, dan kemudian Yusuf dan Maria pun taat seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Yusuf dan Maria itu tidak taat. Pastinya rencana Allah itu bisa tidak sampai kepada kita. Tetapi bagaimana ketaatan Yusuf dan Maria itu akhirnya menjadi jalan yang mulus untuk kemudian rancangan Allah di awal itu terlaksana, yaitu penyelamatan manusia melalui karyanya. Saudaraku, mari kita bersama-sama belajar bahwa Natal ini tidak hanya untuk kita bersenang-senang. Natal ini tidak hanya sekedar bahwa kita sebagai umat Kristiani wajib merayakannya, tetapi bagaimana arti Natal itu bagi pribadi kita. Adakah kita senantiasa bersyukur untuk Allah sendiri yang telah mau datang kepada kita, menjadi manusia dan menyelamatkan kita? Itu adalah poin yang sangat penting bagi hidup kita. Tanpa Allah datang ke dunia ini, niscaya kita pun masih akan tetap di dalam dosa. Maka dari itu, baiklah bersama-sama kita merenungkan hidup kita masing-masing di hadapannya. Sudahkah saya mengambil momen Natal ini dan merenungkannya dalam hidup saya? Sudahkah saya memandang Natal ini sebagai anugerah Allah yang maha tinggi, anugerah yang terbesar bagi hidup kita? Sudahkah Natal ini akhirnya membuka hidup saya yang baru ketika saya boleh mengenal Juru Selamat, yaitu Yesus, Allah yang menjadi manusia? Sudahkah Natal ini akhirnya membawa kita kepada keselamatan? Itu harusnya yang kita renungkan dalam hidup kita. Tidak salah orang mengadakan pesta, tidak salah orang mengadakan perayaan. Tetapi alangkah baiknya jika arti Natal sesungguhnya itu tidak hilang dalam diri kita. Maka sukacita, keselamatan itu akan ada terus dalam diri kita. Dan sekiranya Allah itu akan terus menganugerahkan berkatnya kepada kita dan terus menolong kita untuk lebih mengenal siapa itu Yesus dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, dan sekiranya itu bisa menolong hidup kita untuk kita lebih melihat arti sesungguhnya Natal bagi diri kita pribadi. Dan sekiranya di momen Natal ini Allah terus melimpahkan berkatnya bagi kita, Tuhan terus melimpahkan rahmatnya bagi kita, dan Tuhan terus menolong kita untuk kita boleh mengenalnya lebih dalam lagi. Dan Tuhan terus menolong kita untuk kita boleh mengenal Juru Selamat kita lebih dalam lagi. Dan sekiranya firman ini bisa menolong kita untuk kita bisa bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi selamat Natal, dan sekiranya damai sejahtera Allah itu terus bersama-sama dengan kita semua. Amin. Dan marilah kita bersama-sama akan mendengarkan pujian yang akan kita dengar bersama.
sang penebus juru selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.